ketika hamba itu sampai ke puncak masa mudanya, berumur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, dia mengatakan, wahai Rabbku, bantulah aku, mudahkan untuk aku. Dalam hal apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Jadi orang tuh kalau umur 40 tahun, Masya Allah, biasanya udah berkeluarga, biasanya sudah mapan, biasanya sudah nyaman, punya anak-anak. Maka Allah ingatkan agar dia tatkala berumur 40 tahun, dia mengatakan, wahai Rabbku, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Jadi orang kalau sudah umur 40 tahun ini, kita lihat ya, para nabi itu diutus ketika umur 40 tahun. Ada istilah hidup itu dimulai dari umur 40 tahun, tapi ingat 40 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Jadi ayat ini menuntut kita untuk mengetahui lahir kita secara Hijriyah. Siapa yang tahu lahirnya Hijriyah? Yang lahir bulan Ramadan insya Allah ingat. Di akhir bulan Ramadan dia ingat karena sudah bulan Ramadan gitu kan. Maka kita lihat Allah menganjurkan, Allah memerintahkan kepada hamba. Sejatinya ini Allah menceritakan nih tentang bagaimana sikap hamba ketika berumur 40 tahun. Dia berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Karena sejatinya wujud kita itu karena keberadaan orang tua kita. Dan biasanya anak-anak umur 40 tahun ini mulai sibuk dengan dunianya. Dia punya keluarga sendiri. Tapi ketahuilah, berapapun umur kita, selama kita punya orang tua, kita adalah anak. Minta sama Allah. Ini menunjukkan hamba harus ingat sama orang tuanya gitu. Bahkan dia minta kepada Allah agar dibantu mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua. Tapi tadi biasanya kalau sudah umur 40 tahun, semuanya punya usaha, punya kesibukan masing-masing, lupa sama kedua orang tuanya. Anak kemarin dapat kiriman sebuah cerita di Arab sana. Ada orang tua yang sudah sepuh mengadukan anaknya ke pengadilan. Anaknya ini bermasalah. Anaknya sudah berkeluarga, dia sudah tua. Anaknya sudah punya anak. Akhirnya datang ke pengadilan, dia mengatakan kepada hakim, saya menuntut anak saya, kata dia. Menuntut apa? Saya menuntut agar anak saya memberikan nafkah kepada saya. Oke, dipanggil anaknya. Anaknya dipanggil, dikatakan ini bapakmu menuntutmu agar kau memberikan nafkah kepada dia. Apa kata anaknya? Bapakku ini kaya raya, orang kaya, bapak nggak butuh nafkah dari aku. Tapi apa kata bapaknya? Iya, tapi aku tetap minta anakku memberikan nafkah kepada aku tiap bulan sekali. Berapa banyak? Minta 1 dinar. 1 dinar, kalau itu dinar Kuwait, ya mungkin 50.000 aja. 50.000. Tiap bulan bapaknya cuma minta 50.000 dari anaknya. Karena dia kaya raya. Akhirnya anaknya dikatakan, gimana engkau siap? Siap, kata anaknya. Tapi bapaknya punya syarat. Engkau serahkan duit itu di tanganku tanpa perantara. Nggak boleh dikirim transfer wala apa, engkau serahkan duit nafkah itu kepadaku tanpa perantara. Gimana, setuju? Iya sudah, kata dia. Dengan tuntutan itu anaknya menyetujui, selesai. Anaknya akhirnya keluar dari pengadilan. Hakimnya ini heran.
Bingung hakimnya. Engkau ini kaya raya. Apa gunanya duit 50.000 itu? 1 dinar itu apa gunanya? Apa kata bapak yang sudah sepuh ini? Dia mengatakan, hakim, kata dia, saya ini sudah tua. Anakku itu sibuk dengan pekerjaannya sampai nggak bisa ketemu aku. Aku ridha dia berjumpa sama aku sebulan sekali. Bas kepingin ngelihat anaknya. Jadi bapak ini dari kangennya sama anaknya, akhirnya dia kepingin melihat anaknya sebulan sekali. Makanya anak minta dia nyerahkan duit itu di tanganku. Nih, supaya para anak tahu orang tua itu rindu sama anaknya. Anak ini kadang kala, ya kalau nggak punya fulus baru ingat sama orang tuanya. Kalau ada masalah baru ingat sama bapak ibunya. Maka tolong baca tuh doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Bantulah aku untuk bisa beramal soleh ya Allah. Tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki anak keturunanku ya Allah. Berikan kebaikan di anak keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Yang belum berumur 40 tahun, hafalin doanya. Bukan berarti doa ini hanya untuk yang 40 tahun. Sekarang pun kita boleh baca doa. Yang umur 15 tahun, yang umur 20 tahun, baca doa itu agar kita pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita semua bekerja. Sebagian punya usaha sendiri, sebagian mungkin bekerja bersama orang. Tapi yang namanya manusia hidup itu butuh ongkos, butuh biaya. Bagaimana sekarang kita menjadikan pekerjaan kita itu ibadah buat kita? Karena jangan sampai kita hidup diperbudak sama pekerjaan kita. Sebagian kita itu nggak pernah telat ketika bekerja, tapi telat ketika sholat. Antum lihatlah. Kalau dikatakan pekerja teladan itu seperti apa? Oh Masya Allah, pekerja yang senantiasa datang tepat waktu, melakukan pekerjaannya dengan sempurna, kemudian dia bisa mendatangkan fulus lebih banyak buat perusahaannya. Itu pekerja teladan. Tapi apa gunanya engkau teladan? Teladan di muka manusia, teladan di depan atasanmu, tapi ternyata engkau dipandang jelek dan buruk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita terkenal di Majalengka, tapi ketika dia pindah ke kampung sebelah ada yang tahu sama dia. Kita lihat sebagian artis itu Masya Allah, mungkin dia punya follower 60 juta. Ketika dia berangkat umroh, tawaf bersama atau berangkat haji, ada jutaan manusia, mungkin nggak ada yang kenal sama dia. Maka hendaklah yang menjadi niat kita, bagaimana kita dikenal sama Allah Azza wa Jalla, walaupun semua di muka bumi ini nggak ada yang kenal sama kita. Maka di sini bagaimana pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Tiap pagi berangkat kerja, yang satu naik motor, yang satu naik angkutan umum, yang satu naik sepeda, naik apapun. Maka kalau ingin pekerjaanmu jadi ibadah, yang harus diperbaiki adalah niat yang pertama. Karena innamal a'malu binniyat.
Amalan itu tergantung niatnya. Ada orang bekerja bernilai ibadah, ada orang sholat masuk neraka. Bayangin nih, ini orang kerja, ini orang cari duit, bernilai ibadah dan mengantarkan ke surga. Ini orang sholat jadi imam di masjid, gimana bisa masuk neraka? Karena niatnya. Jadi dua pekerjaan yang berbeda, yang satu niatnya lillahi ta'ala, yang satu niatnya bukan untuk Allah, maka ibadah pun tidak akan bernilai ibadah. Maka Allah mengatakan tentang yang sholat, apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celaka tuh orang-orang sholat. Sholat dia, celaka. Gara-gara apa-apa? Gara-gara apa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Lalai sholatnya, semaunya dia sholat, riak lagi. Maka niatkan tiap pagi kita berangkat kerja, dalam rangka apa untuk bekerja? Ya sampaikan Allah yang nyuruh ana bekerja. Bukankah Allah yang mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai sholat, kalian bertebaranlah di muka bumi ini, cari karunia Allah, kerja. Jadi niatkan engkau bekerja, aku disuruh sama Allah bekerja. Dan Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi muslim itu beribadah bukan hanya di masjid, bahkan ketika dia bekerja, dia bernilai ibadah karena niatnya. Allah nyuruh ana bekerja. Taib, ahibati fillah, pernah nih ada kejadian Nabi SAW bersama para sahabatnya melewatin seorang pemuda yang gagah perkasa. Dia lagi kerja, entah kerjanya mungkin ngangkut sesuatu, tapi yang jelas para sahabat itu takjub dengan dedikasi kerjanya nih orang. Lalu muncul komentar dari mereka, "Lau kana hadza fi sabilillah." Andai kata ini digunakan di jalan Allah, digunakan perang, jihad fi sabilillah, bukan digunakan untuk cari uang. Nih orang kan tenaganya untuk cari uang, waktunya untuk cari uang, semangatnya untuk cari uang, untuk bekerja. Maka para sahabat komentar, kalau ini digunakan di jalan Allah tentunya akan menjadi ladang pahala yang besar buat dia. Maka Rasulullah SAW meluruskan pemikiran yang salah ini. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau kana kharaja yas'a." Kalian tahu kalau orang ini keluar rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau niatnya dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tua, maka dia terhitung fi sabilillah. Karena dia bekerja niatnya, aku mau kasih nafkah buat orang tuaku. Orang tuaku susah hidupnya, aku ingin membahagiakan orang tuaku, fi sabilillah. Terus yang kedua, in kana kharaja yas'a ala sigharin lahu. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, niatnya dia mau kasih nafkah, fahuwa fi sabilillah, maka itu pun terhitung di jalan Allah. Yang ketiga, kalau dia bekerja yas'a liyu'iffa nafsah, dia bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Dia bekerja supaya tidak jadi benalu di masyarakat, supaya tidak merepotkan kedua orang tuanya. Paling tidak dia bisa menafkahi dirinya sendiri, nggak minta-minta sama orang. Dia bekerja dalam rangka mungkin untuk menikah, fahuwa fi sabilillah, maka dia pun terhitung fi sabilillah.
Tapi ada satu kondisi yang bukan di jalan Allah. Maka kita perlu nih lihat, kita ini kerja yang mana tuh? 1, 2, 3. Atau yang keempat. In kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Nih, kalau dia bekerja dalam rangka pamer kekayaan, pamer harta, bekerja memang enggak, anak bekerja untuk punya ini, punya itu, wa mufakharatan, dan untuk berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilis syaitan. Maka inilah yang masuk dalam jalannya setan. Maka tolong semua niat. Kenapa bekerja? Ana Ustaz bekerja, ana lagi lembur nih Ustaz. Soalnya ana mau beli motor. Tetangga ana baru beli motor, masa ana kalah sama dia? Niatnya sudah berbangga-banggaan. Bukan masalah memberikan nafkah sama orang tua, wala sama dirinya. Dan kebanyakan kita perlu berhati-hati ya, kebanyakan kita itu sudah bisa memberikan nafkah, sudah nyaman, terkadang kita niatnya sudah ke sana. Riyaan wa mufakharatan, untuk pamer dan untuk berbangga-banggaan, maka ini yang di jalannya setan. Kalau ingin pekerjaannya bernilai ibadah, niat. Yang kedua, pekerjaannya harus halal. Karena ada sebagian orang niat memberikan nafkah kepada anak-anaknya tapi jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Bener, ana sedih kemarin di Jember itu ada pertanyaan yang datang. Sedih ana baca ya syama. Dia mengatakan, Ustaz, ibu ana ini menjadi pelacur Ustaz. Demi menyekolahkan kami, anaknya disekolahkan di pesantren, anaknya disekolahkan di sekolah yang baik, ibunya jadi pelacur. Mungkin dia berpikir anak kan bekerja dalam rangka memberikan nafkah, menyekolahkan anak-anak. Itu jalannya setan. Karena kalau benar engkau lillahi ta'ala, Allah bikin aturan. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Udah jelas, yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Supaya bernilai ibadah, engkau cari pekerjaan yang halal. Maka di sini dituntut seorang muslim kalau mau bekerja, dia tanya dulu. Kira-kira kerjaan anak ini halal apa haram? Sebagian orang menjadi biduan. Apa bahasa Majalengkanya biduan itu? Hah? Artis. Oh, biduan itu artis lokal gitu ya. Iya, kita lihat yang menjadi penyanyi-penyanyi, menghibur. Dia dapat duit, dia kasih nafkah sama orang tuanya, dia kasih nafkah kepada anak-anaknya. Coba engkau tanya sebelum engkau mengerjakan itu, Allah ridho nggak dengan pekerjaan? Sejatinya jamaah, sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, rizki kita sudah ditetapkan, sudah ada. Kata Nabi SAW, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Jibril itu meniupkan, menghembuskan di dalam jiwaku, annan nafsa lan tamut, bahwa jiwa itu tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Artinya nggak ada orang mati kecuali rizkinya sudah sempurna, waktunya udah habis. Jadi nggak ada ceritanya orang mati, oh dia mati kelaparan. Ya kalau dia nggak kelaparan kayaknya dia masih hidup. Nggak ada, dia memang sudah segitu umurnya. Rizkinya udah segitu.
Makanya kita melihat ada orang jamaah punya harta yang cukup untuk 7 turunan, cukup untuk 7 tanjakan, cukup untuk 7 kelokan, sudah hartanya ini, Masya Allah. Tapi mati dia. Loh, hartanya yang banyak bukan rezeki dia, bukan. Rezekinya dia udah habis, waktunya dia juga udah habis. Maka Nabi SAW mengatakan, fala yastabti'anna, jangan sampai lambatnya datangnya rizki itu membuat kalian melakukan yang haram. Jangan sampai. Nabi mengatakan fa'ajmilu fit talab, carilah rizki dengan cara yang baik, yang cantik, dengan cara yang halal. Jangan takut rizki kita dimakan tetangga. Makanya kadang-kala kita lihat di sebuah perusahaan kalau karyawannya banyak tuh, banyak yang saling hasut. Takut kalau fulan nanti naik, bisa jadi gaji anak berkurang, bisa jadi bonus anak berkurang. Nggak bakalan, nggak mungkin kita makan rezeki orang lain. Ini yang belum nikah nih, jangan berpikir kalau anak menikah sekarang Ustaz, gaji anak ini cuma 2,5 juta Ustaz, buat istri sekian, nanti kalau punya anak 2,5 juta, anak sekolah berapa, nanti kalau anak kuliah uang masuknya berapa. Ini belum nikah sudah pikirannya sampai anak itu kuliah, nggak nikah-nikah. Terus gimana? Ya udah, istri antum nggak akan makan rezeki antum. Nih emak-emak itu nggak makan rezeki suaminya. Kenapa? Karena emak-emak tuh sebelum lahir rezekinya udah ada. Dia hidup sama orang tuanya, makan rezeki dia. Makanya orang tua dulu ada yang membunuh anak-anaknya karena takut dengan masa depan anak-anaknya. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Di ayat lain wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan bunuh anak kalian karena kalian khawatir nggak bisa makan nanti. Kata Allah, kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Maka jangan berpikir orang tua dia kasih rezeki sama anaknya. Enggak, Allah yang kasih rezeki. Makanya suami istri ketika bercerai, apa kemudian istrinya langsung mati? Karena dicerai sama suaminya, besok langsung mati. Kenapa? Udah nggak ada rezeki, anak yang kasih rezeki sama dia. Lah, Allah yang kasih rezeki. Maka tadi ketika ingin kerjaannya bernilai ibadah, tolong dengan cara yang halal. Kalau kita nggak belajar, kita nggak akan pernah tahu. Kebanyakan kita nih Islamnya keturunan. Di Surabaya itu dulu ada tempat pelacuran jemaah, namanya Doli. Ada yang tahu? Ada yang pernah ke sana? Namanya Doli. Bayangin ya, neneknya jadi pelacur, ibunya jadi pelacur, anaknya jadi pelacur. Kenapa? Karena dia memang muslim loh, dia muslim. Karena memang lingkungannya seperti itu. Dia pikir, apalagi di masa sekarang ini, ketika nilai-nilai Islam itu mulai dikaburkan. Dulu pelacur itu bahasa Indonesianya apa? WTS, wanita tuna susila. Anak masih SD itu, anak dengar omongan itu tempatnya WTS, sering anak dengar seperti itu. Sekarang nggak ada lagi. Yang ada apa? PSK. Dan ini menjadikan pelaku itu merasa nggak dosa loh, merasa nggak dosa. Sampai ada kejadian yang memalukan sebenarnya ya, yang membuat kita sedih. Live ini jamaah di televisi. Di televisi ada seorang yang bertanya kepada seorang ustadz ya. Dia ngomong, ustadz ini menceritakan tentang sodakoh, fadilah sodakoh ya, akan Allah lipat gandakan. Ini ada yang telepon dari Doli. Dia mengatakan, Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz ya, jangan ditertawakan banyaklah. Dia mengatakan, Pak Ustadz, Masya Allah kata dia,
Ustadz nyuruh sodakoh, katanya sodakoh lipat gandakan. Ana Ustadz pagi hari itu sodakoh sama anak-anak Ustadz, malam harinya dapat pelanggan kasih duit banyak Ustadz. Na'udzubillah. Kenapa? Karena memang sudah dibikin profesi jemaah, pekerja seks komersil. Kerja saya mau kasih nafkah buat anak-anak gitu loh. Ini berbahaya sekali jemaah. Lama kelamaan yang haram itu dikaburkan. Kalau Anda tanya sekarang, berapa banyak muslimin muslimat yang bekerja di tempat riba? Bekerja, orang tuanya bangga anaknya kerja di sana. Karena namanya nggak ada riba. Ada lembaga riba nasional, nggak ada. Pernah dengar kata-kata riba sekarang jamaah? Orang ketika transaksi, ini bapak insya Allah ribanya 5%. Na'udzubillah, haram riba, dilaknat sama Allah, mengumumkan peperangan kepada riba. Oh ya afwan, salah ngomong bapak, bunganya. Oh ya kalau bunga nggak apa-apa. Jadi dirubah kata itu dengan bunga. Siapa yang nggak suka sama bunga jemaah? Semua orang suka dengan bunga. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW ketika mengatakan idza tabayatum bil 'ainah, apabila sistem jual beli kalian 'ainah. Inah itu sistem riba yang terselubung. Orang itu tahu riba, karena takut haram, maka dia membuat siasat bagaimana kelihatannya halal. Kalau sistem kalian seperti itu, waraditum bizzara wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk dengan dunia kalian, memperkaya diri kalian, meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Maka kalau kita lihat mayoritas rasa minoritas, hina, dina, nggak punya bobot, ya gara-gara memang tadi agama dia abaikan. Bahkan kalau bisa bagaimana agama dimodifikasi sama dia, yang haram jadi halal. Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina wallahi umat Islam. Dulu umat Islam jumlahnya 300, itu menghadapi 1000. Di perang Yarmuk umat Islam itu jumlahnya kalau nggak salah 50.000. Romawi jumlah musuhnya 200.000 jemaah. Yang 200.000 takut sama yang 50.000. Ini bagaimana minoritas umat Islam pada waktu itu ternyata bisa memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mayoritas. Tapi kalau ternyata kita sudah mengelabui agama, kemudian kita meremehkan agama, kita lebih mementingkan kehidupan dunia, ya Allah akan menghinakan kita. Dan tidak akan dicabut, kehinaan nggak akan dicabut. Walaupun jumlah umat Islam tambah banyak, tambah kaya, tambah sukses, satu solusi untuk mengembalikan kehormatan umat Islam, kemuliaan umat Islam, yaitu kembali kepada agama. Tolong nilai-nilai agama ini dijalankan. Bukan cuma kajian lagi, tapi nggak diamalin. Agama itu ya sudah, qala Allah, qala Rasul. Kalau bicara agama, udahlah. Ustaz, kita bicara agama banyak Ustaz, orang-orang punya pemahaman agama. Nggak usah ruwet-ruwet antum. Antum beragama yang biasa-biasa saja. Antum kalau beli mie, itu kan ada tambahan ini, ada level sekian pedesnya, ada tambahan telur. Enggak lah, maunya mie yang biasa-biasa aja. Islam yang biasa-biasa aja. Seperti apa? Ya udah yang dilakukan sama Nabi dan para sahabatnya, itulah yang kita kerjain. Gak usah ruwet-ruwet. Gak usah ruwet-ruwet dalam beragama. Yang mereka kerjakan, yang mereka contohkan, itu yang kita kerjakan. Maka di sini tadi perlu kita belajar agar kerjaan kita bernilai ibadah. Kita belajar mana yang halal, mana yang haram. Dan ingat, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Ada seorang kiai di Jember dulu.
paman ana hadir di kajian, dia cerita tentang sebuah ungkapan. Jadi ungkapan ini mungkin sudah puluhan tahun yang lalu jamaah. Apa ungkapannya? Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Subhanallah. Kata kiai itu ketika membantah ungkapan ini, nih, saya kalau nyuruh Fuad, saya punya paman itu, coba cari duit 10.000 sekarang dengan cara yang halal, insya Allah dia bisa kerja langsung. Dia beca, dapat penumpang, dia beca, dapat duit halal. Tapi kalau dikatakan cari yang haram, dia mikir, ya apa ya cari yang haram ini? Itu orang-orang yang fitrahnya benar. Maka ingat, yang halal banyak, yang haram sedikit. Tapi kita perlu tahu dengan halal haram. Yang nggak ngerti, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau nggak ngerti. Pernah anak makan zaman di sebuah restorannya. Yang bekerja pramusajinya semuanya nggak ada yang pakai jilbab, nggak ada yang pakai jilbab. Kayaknya restoran itu punya non muslim. Ketika anak ke cuci tangan, di situ ada pintu khusus karyawan karyawati, nggak boleh masuk. Yang keluar banyak pakai jilbab, anak jadi bingung. Ternyata mereka kalau pulang pakai jilbab, kalau kerja nggak pakai jilbab karena aturan. Bagaimana seorang muslim pekerjaannya halal, tapi ketika dia bekerja dia harus menyelisihi syariat. Ya, jangan diterima pekerjaan itu kalau ingin pekerjaannya bernilai ibadah. Loh gimana Ustaz? Jilbab ini bukan pakaian orang Arab. Jilbab itu bukan pakaian pengajian. Jadi sebagian masyarakat itu jamaah kalau pengajian pakai jilbab. Betul jamaah? Oh pakai jilbab. Bukan seragam jilbab ini jamaah. Tapi jilbab ini pakaian orang Islam. Coba antum lihat, baca sejarah. Istrinya Abu Lahab itu Ummu Jamil pakai jilbab enggak? Enggak pakai. Khadijah radhiyallahu taala anha sampai meninggal dunia enggak pakai jilbab. Karena syariat jilbab itu turunnya di kota Madinah. Di kota Mekah belum turun kewajiban jilbab. Jadi jilbab ini bukan pakaian orang Arab, tapi pakaian orang Islam. Makanya orang Arab itu pada waktu Nabi diutus alaihissalatu wassalam, beliau sendiri yang muslim, yang lainnya masih kafir semuanya. Maka tadi tolong jangan sampai demi dunia mengorbankan agama. Memang Nabi SAW menyebutkan nanti akan ada satu masa orang itu yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya untuk dapat dunia. Jangan sampai. Oh gimana Ustaz, nanti anak nggak bisa makan? Ya Allah, selama kepalamu masih bisa goyang-goyang ada rezeki. Ada rezeki. Cuma tadi kadang-kala kita ini terburu-buru, kepingin cepat kaya, kita nggak ingin berjuang. Taib. Jadi yang pertama niat, yang kedua pekerjaannya tolong cari yang halal. Yang ketiga jamaah, ada dua kriteria pekerja yang harus ada di diri setiap muslim. Nabi Musa alaihissalam berapa tahun hidup di istana Fir'aun? 30 tahun. Setelah 30 tahun beliau meninggalkan Mesir. Kejadian beliau bersama orang Egypt itu, kemudian beliau lari ke Madian. Di sana beliau memberikan bantuan kepada dua wanita, memberikan minum kepada domba-dombanya. Lalu si perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, ya abati istajirhu inna khaira man istajarta
Al-Qawiyul Amin. Ya Allah, wahai ayah, jadikan dia pekerja. Jadikan dia pekerja di tempatmu. Sebenarnya orang-orang yang paling pantas dijadikan pekerja itu yang kuat dan amanah. Maka di sini lihat kita ini kuat apa enggak. Kalau enggak kuat, maka belajar. Karena Allah itu cinta. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh suka kalau seorang beramal menyempurnakan amalannya. Jadi bukan asal-asalan bekerja. Yang penting saya bekerja lah, sempurnakan amalanmu supaya Allah cinta sama engkau. Walaupun ini pekerjaan dunia jemaah. Yang jadi kasir, bagaimana dia menyempurnakan pekerjaan. Sampai kita lihat jemaah di beberapa toko ya, itu ada tulisan, kalau engkau tidak mendapatkan senyum, salam, sapa, apalagi sopan, santun atau apa, klaim bisa engkau nanti nggak bayar. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang sempurna. Islam sejak 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan itu. Jadi ketika bekerja, sempurnakan pekerjaan. Di sini ada dua sifat pekerja muslim, kuat dan amanah. Kuat ini berkaitan dengan ya keahlian dia, kepandaian dia, itu kuat. Amanah itu berkaitan dengan urusan hati. Karena sebagian orang itu pinter, pandai, masya Allah, ini orang pinter Ustaz. Sekarang ada di mana? Ada di Sukamiskin Ustaz. Oh, ada di Sukamiskin. Karena dia pinter tapi nggak amanah. Ada orang aman nih, orang masya Allah amanah Ustaz, tapi nggak bisa kerja. Ada. Maka hendaklah kita berusaha untuk menyempurnakan pekerjaan kita dengan selalu menumbuhkan amanah. Jangan sampai pulang ke rumah bawa barang haram buat istrinya, bawa barang haram buat anak-anaknya. Ayyuma lahmin nabata min suhtin, ingat, daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, fannaru aula bih, neraka tempatnya. Di Jakarta jemaah, di Astra itu ada kajian masya Allah sejak tahun 96 kalau nggak salah. Anak pernah ngisi di sana. Anak tanya, kajian Islam ini sejak kapan? Lama Ustaz, sejak tahun sekian. Loh, gimana kok diperbolehkan padahal manajemennya non muslim? Non muslim manajemennya. Kata dia gini Ustaz, jadi sejak ada pengajian, pencurian di perusahaan berkurang Ustaz. Iya, karena tadi takut makan haram, berkurang. Mereka berpikir bagaimana ya perusahaan ini maju, mau umat Islam ngaji nggak ngaji, yang penting maju perusahaan. Akhirnya sampai saat ini pengajian itu terus berjalan. Karena memang dampak seorang muslim kalau belajar Islam dengan benar, dia jadi orang baik, dia jadi orang amanah dan menyempurnakan pekerjaan. Nggak pura-pura bekerja muslim itu. Ada bos baru di depan komputer bos. Lagi ngitung ini bos. Bosnya pergi main game dia. Ada yang kayak gitu ya. Maka kalau ingin bernilai ibadah, tolong tadi amanah dan kemampuannya, skillnya itu selalu diperbaiki. Bukan karena ingin memajukan perusahaan, tapi ingin dicintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, jangan sampai pekerjaan itu melalaikan dari mengingat Allah. Pekerjaannya halal, masya Allah, niatnya benar-benar untuk membantu orang tua, bukan untuk ria, bukan untuk pamer. Kemudian dia juga menyempurnakan pekerjaannya, tapi akhirnya sholatnya telat-telat. Jangan. Sebagian orang masya Allah dengar azan terus bekerja. Sebagian orang rapat sampai mau keluar waktu sholat. Maka tolong
lakukan pekerjaan dengan sempurna, tapi jangan lupa dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kewajiban sholat 5 waktu nggak lama. Puasa Ramadan, ada orang yang bekerja, kita lihat nih kemarin bulan Ramadan, pekerja-pekerja kasar itu banyak yang nggak puasa. Ketika ditanya kenapa nggak kuat, kalau puasa sebenarnya bukan nggak kuat ya, memang dia niat nggak puasa. Karena buktinya dia yang nggak sahur. Orang nggak kuat itu kalau sampai umpamanya dia bekerja jam 12, dia pingsan takut sakit, oh itu berbuka beda lagi ceritanya. Ini memang nggak niat puasa, gara-gara bekerja. Maka tolong jangan sampai pekerjaan kita membuat kita lupa dari kewajiban-kewajiban kita. Ada kewajiban tadi harian, ada kewajiban tahunan puasa Ramadan, ada kewajiban zakat. Yang bekerja hartanya banyak, tolong panggil ustadz untuk ngitung duitnya. Ada seorang syekh cerita, aneh ini kata syekh, sering dipanggil orang untuk ngitung zakatnya orang yang duitnya miliaran, sering. Tapi ana belum pernah dipanggil sama orang yang duitnya triliunan. Kalau orang punya duit 100 miliar, zakatnya berapa jamaah? Berapa? 2M setengah kan? Kalau punya duit 1 triliun, 25M. 2 triliun 50M, bayangin jemaah. Ini ustaz ngatakan, ana nggak pernah dipanggil dengan yang duitnya triliunan. Duitnya mungkin 2M, ana dipanggil untuk ngitung. Maka tolong ketika engkau punya harta, dihitung, panggil, ana ini gimana nih zakat ana nih. Jangan sampai kita makan haknya orang miskin. Ini orang kaya raya makan haknya orang miskin. Gara-gara ternyata hitungan zakatnya seharusnya dia keluarkan 250 juta, dia cuma keluarkan 100 juta. Berarti dia makan haknya orang miskin. Maka perlu belajar. Yang punya sawah, pertanian, tuh tadi tolong jangan sampai engkau lupa dengan haknya orang miskin. Sawah itu setiap panen ada zakatnya. Dilihat berapa hasilnya, berapa zakatnya, berikan kepada fakir miskin. Kemudian ahibati fillah, yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, berkaitan dengan agar pekerjaan kita ini menjadi ibadah, tolong kita terus berdoa memohon kepada Allah bantuannya. Boleh jadi kita di awal niatnya tadi benar, tapi di tengah jalan karena kondisi akhirnya niatnya berubah. Maka seorang muslim hendaknya selalu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ketika pagi hari baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal yang baik, dan amalan yang diterima. Ketika berangkat kerja keluar rumah, baca doa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Karena kita nggak tahu hari itu dapat rezeki apa nggak tahu jemaah. Berapa banyak orang, masya Allah, anak ini piara kambing jemaah. Musim kurban ini biasanya panen nih, panen fulus nih. Kemarin pagi yang piara kambing anak ngomong, Ustaz, satu mati Ustaz. Masya Allah, beratnya 70 kilo Ustaz. Ayo sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itulah jamaah kehidupan ini. Kita tuh nggak bisa ngitung untung ya, untung kita sekian. Aduh, yang kasih rezeki Allah. Oke, matematika antum untung segitu, rezeki antum belum tentu segitu. Ana tadi dapat kiriman video orang yang satu kandang sapinya mau mati semuanya jemaah. Mau mati kena penyakit PMK itu. Di video ini, ayo siapa yang mau sapi anak, kata dia. Sudah terkapar semua sapi-sapinya. Maka di sini kita perlu minta tolong sama Allah. Tidak bersandar kepada kecerdasan kita, kepandaian kita, usaha kita. La, Allah yang kasih rezeki.
Maka keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, baca doa, di tempat kerja berzikir, mengingat Allah Azza wa Jal. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, ya Allah akan kasih rezeki buat kita yang halal, yang baik, yang bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dapat Anda sampaikan.